استووا اعتدلوا ساووا صفوفكم. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات اللهم صل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi syara'a lanal udhiyata taqarruban ilaihi wa ja'ala min sya'iriddinil 'idham
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah sholat id Masjid Al-Jannah rahimakumullah. Hari ini kita kembali dipertemukan dengan Idul Adha, hari raya yang agung, hari raya kurban, sebuah perayaan yang syarat dengan ibadah dan hikmah, yang senantiasa mengingatkan kita pada kisah teladan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Inna a'dhamal ayyami indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nakhr thumma yaumul qar. Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah adalah Yaumun Nakhr atau Idul Adha dan Yaumul Qar yaitu hari-hari tasyrik. Hadis riwayat Abu Dawud yang di dalamnya ada anjuran untuk melaksanakan ibadah kurban. Ibadah kurban bukanlah sekedar tradisi, melainkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana termaktub dalam firman-Nya, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka laksanakanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ayat ini menegaskan bahwa kurban adalah wujud nyata kepatuhan kita kepada Allah, sekaligus bentuk kepedulian sosial terhadap sesama. Ia adalah ibadah yang memiliki kedudukan istimewa, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dari Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai Allah dari menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jamaah sholat id yang dirahmati Allah, Idul Adha selalu identik dengan ibadah kurban. Kata Idul Adha berasal dari kata id dan adha. Id berakar pada kata ada ya'udu yang artinya menengok, menjenguk atau kembali. Sedangkan kata adha bermakna kurban. Disebut id karena hari raya kembali berulang setiap tahun dan kembali kepada banyak hikmah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada perayaan hari raya Idul Adha, kita sebagiannya menjadikan momentum ini untuk melaksanakan ibadah kurban. Islam menjadikan ibadah kurban sebagai bagian dari syariat yang sangat penting. Beberapa ayat dalam Al-Quran menyerukan kita untuk melaksanakan ibadah kurban. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakal yadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum illahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Terlepas dari dalil seruan dan anjuran untuk berkurban, ibadah kurban sendiri merupakan aktivitas yang agung dan sakral. Keberadaannya tidak semata hadir ketika suatu teks ajaran agama diturunkan, melainkan lahir dari rajutan sejarah yang berintikan perjuangan dan pengorbanan. Artinya, ibadah kurban tidak melulu bernuansa tema religius, tetapi juga renungan sosio-humanis dan pendidikan multikultural bagi umat. Peristiwa besar dan agung dari kerelaan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra kekasihnya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, atas ketaatan beliau terhadap perintah Allah, mengandung banyak hikmah dan pelajaran yang sangat berharga bagi seluruh umat manusia untuk dipahami dan diteladani. Pertama, cinta hendaknya dicurahkan kepada Allah, sebab rahmat Allah tidak terhitung nilai dan jumlahnya, senantiasa mengucur dalam setiap jengkal kehidupan manusia. Maka di satu sisi, berkorban menjadi bentuk curahan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan karunia sangat banyak kepadamu,
maka sholatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Kedua, sejatinya ibadah kurban adalah perintah untuk mengorbankan sifat egois, sifat mementingkan diri sendiri, rakus dan serakah yang dibarengi dengan kecintaan kepada Allah, diwujudkan dalam bentuk solidaritas sosial. Teladan paling mulia tentang kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kesediaan menyembelih putra kesayangannya. Ketiga, perintah berkorban adalah perintah bagi mereka yang mampu memiliki kelebihan rezeki dan membagikan dagingnya untuk kaum miskin dan du'afa yang membutuhkan. Hal ini adalah bentuk komunikasi sosial yang saling membantu berbagi kenikmatan dalam perayaan Idul Adha. Alhasil, terbangun ikatan solidaritas sosial dan semangat tolong-menolong antara anggota masyarakat. Sikap tersebut dapat mengurangi kesenjangan sosial dan menjaga suasana kehidupan harmonis di antara sesama warga. Keempat, hewan kurban akan menjadi saksi amal ibadah di hari kiamat nanti. Hewan yang dikurbankan akan datang mewujud amal kebaikan yang pada gilirannya akan menyelamatkan nasib tuannya di hari kiamat nanti. Hadis dari Rasulullah SAW, menyampaikan, tidak ada amalan yang dikerjakan anak Adam ketika hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dari mengalirkan darah. Sesungguhnya pada hari kiamat ia akan datang dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya dan bulu-bulunya, dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada Allah sebelum jatuh ke tanah. Maka perbaguslah jiwa kalian dengannya. Kelima, orang berkurban dibalas dengan kebaikan dan pahala yang melimpah, bahkan balasan pahala tersebut tidak terhitung jumlahnya. Analoginya yang diberikan bahwa setiap bulu dari hewan kurban mengandung satu pahala dan kebaikan bagi orang yang berkurban. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, hewan kurban apa ini?" Beliau menjawab, "Ini adalah sunnah bapak kalian, Nabi Ibrahim alaihissalam." Mereka berkata, "Lalu pada hewan tersebut kami dapat apa ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Pada setiap bulu ada satu kebaikan." Mereka berkata, "Bagaimana dengan suf atau bulu domba?" Beliau bersabda, "Pada setiap bulu suf akan ada satu kebaikan." Hadis riwayat Ibnu Majah dalam sunannya. Semoga Idul Adha mengukuhkan kekuatan dan ketaatan kita untuk beramal sebaik-baiknya dan mempererat tali persaudaraan di antara kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ittaqullah. Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, marilah kita jadikan momentum Idul Adha ini sebagai sarana untuk introspeksi dan memperkuat kembali pondasi iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Idul Adha bukan hanya tentang menyembelih hewan kurban secara fisik, tetapi yang lebih hakiki adalah menyembelih egoisme, keserakahan, hawa nafsu, dan segala bentuk ketidaktaatan yang bersemayam di dalam diri kita. Kita telah menyaksikan betapa banyak kerusakan di alam ini, betapa rusaknya tatanan sosial ini, dan betapa banyaknya perpecahan di antara umat
akibat dari tingginya egoisme dan rendahnya kemampuan diri dalam mengendalikan hawa nafsu. Lihatlah betapa agungnya teladan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diuji dengan perintah terberat, yaitu menyembelih putranya sendiri. Perhatikan pula bagaimana Nabi Ismail alaihissalam merespon perintah tersebut dengan kepasrahan yang luar biasa. Sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran, Qala ya abati f'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Subhanallah, inilah pelajaran tak ternilai tentang ketaatan total dan penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Pelajaran inilah yang harus kita resapi, bahwa korban sejatinya adalah tentang kesediaan kita untuk berkorban apapun di jalan Allah. Semoga kita semua dengan ketaatan dan pengorbanan yang kita lakukan termasuk ke dalam golongan hamba-hamba yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah menerima ibadah amal kurban kita sebagaimana Allah telah menerima kurban Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Allahumma taqabbal dukhayana waghfir lana wa liwalidina wal jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.